Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittiba' wa nahana 'anil bid'ati wal ibtida'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul khalqu wal ibda'. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul izzi wa sarafi wa kasratil atba'. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wal arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah menciptakan kita menjadi seorang hamba, dan seorang hamba yang beruntung adalah seorang hamba yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hadithul khamis, hadis yang kelima dari hadis arba'in Imam Nawawi. Dikatakan an ummil mukminin ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat lil Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin, ibunya Abdullah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami, padahal tidak ada dasar daripadanya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari ajaran kami, maka tertolaklah amal itu. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama mensyarahkan hadis ini dan mereka menyimpulkan beberapa faedah yang keluar dari hadis tadi. Yang pertama, nahyul ibtida fid din idza kana la yuwafiqus syar'a. Larangan menciptakan sesuatu pada agama apabila sesuatu itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya ana aliyan ra'a mu'adziban yusawibul lil isya. Diriwayatkan bahwa Imam Ali karamallahu wajhah pernah melihat seorang muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, dan lafaz itu diucapkan pada azan Isya. Lalu Imam Ali karamallahu wajhah berkata,
akhriju hadal mughtadi minal masjid. Usir muadzin itu dari masjid. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena as-salatu khairu minan naum tidak ada dasarnya, dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikumandangkan pada azan Isya. Ini artinya mengolah sesuatu yang bukan agama dimasukkan ke dalam bagian agama. Ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan qa'iman fi samsi fasa'ala anhu faqila innahu nadhara ayyakuma wa la yaq'uda wa la yastadhila wa ayyathumma fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyab'uda wa yastadhilla wa ayyutima sauma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki berjemur di bawah terik matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran, mengapa orang itu berjemur di bawah terik matahari? Dikatakan oleh orang bahwa ia berjemur berdiri, tidak duduk, maksudnya berjemur tidak berteduh dan sedang berpuasa. Nabi perintahkan laki-laki itu duduk dan diperintahkan mencari naungan atau tempat yang teduh dan menyempurnakan puasanya. Artinya apa? Bahwa berpuasa itu ibadah, maka teruskan puasanya dan sempurnakan. Masalah berjemur sambil berdiri itu bukan ajaran agama, itu mesti dihentikan. Bahwa orang yang laki-laki itu berjemur sambil berdiri juga sedang berpuasa, ia bernazar untuk melakukan puasa dan berjemur di bawah terik matahari dalam keadaan berdiri. Bahwa berjemur, bahwa bernazar hendaknya dengan sesuatu yang sifatnya taat. Tidak ada suatu apapun dalam nazar yang tidak sesuai dengan syariat, maka tidak sah nazarnya. Misalkan, jika saya memperoleh, contoh ini, misalkan saya memperoleh jodoh, maka saya akan dibotaki. Saya akan membotakan kepala, digundul. Maka nazar itu tidak sah adanya. Contoh lainnya, perempuan yang hamil 7 bulan, ada yang melakukan dalam 4 bulan. Biasanya perempuan itu dimandikan 7 bulan atau 4 bulan, biasanya dimandikan. Itu tidak dikenal di zaman Nabi dan tidak ada anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu mengada-ada. Contoh lain, misalkan selepas ditinggalkan oleh keluarga, ditinggalkan meninggal oleh keluarga, maka diadakan tahlilan 1, 2, 3, sampai 7 hari. Bahkan disambung dengan 40 hari, 50 hari, 100 hari, bahkan tahun, 1 tahun, mengenang 1 tahun. Itu tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini barang, ini perkara, merupakan perkara baru, bid'ah namanya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitabnya Fatawal Kubro bahwa yang demikian adalah bid'ah yang dicela. Tahlilan 1, 2, 3, 7, 40, 50 hari, 100 hari, bid'ah yang dicela. Namun makruh hukumnya. Tetapi kata beliau, Ibnu Hajar Al-Haytami, dikatakan andai saja itu sudah merupakan adat kampung. Tahlilan itu adat kampung atau tradisi. Memandikan dalam 7 bulan itu merupakan sudah adat kampung atau tradisi.
Jika kita tidak melaksanakan 7 bulan, melaksanakan memandikan orang hamil 7 bulan, atau melaksanakan tahlilan 1 sampai 7, 40, 50, 100 hari. Jika kita tidak melaksanakan itu, maka akan timbul fitnah. Maka kita boleh melakukan, mengerjakan dengan tujuan apa? Menghindari fitnah. Jadi tidak semata-mata bahwa sesuatu yang baru, bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar, bahwa sebuah yang baru adalah sesat dan kesesat itu adalah masuk neraka. Tidak. Ada sebagian ulama yang membolehkan. Artinya berdasarkan hukum dari hadis yang lain yang mendukung kepada perkara itu. Tadi dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, jika tradisi dan itu akan menimbulkan fitnah jika kita tidak melaksanakan itu, maka laksanakan dengan dasar, dengan niat menghindari fitnah. Waqad tuhtasanul bid'atu idza kanat muwafiqatan li syar'i. Dan terkadang bid'ah itu dianggap baik. Orang yang melakukan itu dapat pahala apabila bid'ah itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kasolati tarawih jama'atan fil masjid. Ini bid'ah. Ini sesuatu yang baru karena tidak ada di zaman Rasulullah. Sholat tarawih berjamaah di masjid. Sholat tarawih berjamaah di masjid ada di zaman siapa? Ada di zaman Sayyidina Umar. Tarawih berjamaah di masjid di zaman Sayyidina Umar. Waktu itu setelah ditinggal oleh baginda Rasul Muhammad SAW, para sahabat biasa melihat Rasulullah kalau setelah adzan Isya di bulan Ramadan maka melaksanakan sholat sunnah dan sendiri-sendiri. Maka begitulah sepeninggal baginda Rasul dilakukan secara sendiri-sendiri. Banyak orang di masjid tapi melakukan sholat masing-masing. Terlihat tidak nyaman, terlihat tidak enak. Kata Sayyidina Umar, bagaimana kalau sesuatu ini dijadikan sunnah, yaitu sholat tarawih berjamaah. Dan ketika itu diangkatlah satu imam. Imam pertama sholat tarawih di zaman Sayyidina Umar, yaitu Ubay bin Ka'ab. Diangkat sebagai imam untuk sholat tarawih. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh yang lain apalagi? Wakal adzanil awal yaumal jumu'ah. Jumat ada adzan awal, 2 kali adzan. Adzan pertama, adzan awal. Adzan yang kedua menandakan bahwa itu khotib akan naik mimbar. Adzan awal ini tidak ada di zaman Rasul. Di zaman Rasul ketika itu muadzin khotib naik mimbar dan berucap salam, baru azan dikumandangkan. Tapi berkembang pesatlah Islam di zaman Sayyidina Umar dan lebih pesat lagi di zaman Sayyidina Utsman. Dan di situ masjid di sekelilingnya dibuat pertokoan untuk perniagaan. Mengapa Rasul melakukan itu? Untuk menyaingi pasar orang-orang kafir. Maka dibuat pasar di sekeliling masjid. Bukan di masjid tapi di dekat masjid. Karena saking banyaknya susah orang untuk bisa langsung datang melaksanakan sholat Jumat, maka ide dari melaksanakan azan 2 kali ada di zaman Sayyidina Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah. Maka ini sesuatu yang baru, di zaman Rasul tidak ada, tapi di zaman sahabat ada. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu apalagi? Waqul ihtifal bizikri al-maulidin nabiyyi, seperti melaksanakan peringatan maulid Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merayakan hari lahirnya, tapi peringatan itu diadakan oleh
generasi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sesuatu yang baru. Ini bid'ah, tidak ada di zaman Rasul. Imam Suyuti berkata, in asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu matayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbari waridah fi mabda amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ka'afi maulidihi minal ayah thumma yumadu lahum sinatun yaquluna wa yamsaifu min ghairi ziyadah ala dhalik minal bid'il hasanah alladhi yusabbu alaiha sahibuha. Bahwa peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan berkumpulnya orang dan membacakan sesuatu dari Al-Quran. Jadi ketika Maulid Nabi harus, kata Imam Suyuti, baca Quran. Misalkan Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lil akhir suratul Fatihah. Itu juga sudah baca Quran. Dan meriwayatkan hadis-hadis yang mendatang tentang permulaan Nabi dan kelahiran Nabi daripada mukjizat beliau. Kemudian dihidangkan makanan. Setelah itu makan hidangan tersebut dan pulang. Tanpa ada tambahan-tambahan yang demikian, ini termasuk bid'ah yang baik dan mendapat pahala orang yang melakukannya. Bila dalam peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum Allah, maka disebut bid'atul mazmumah, bid'ah yang dicela. Seperti peringatan Maulid Nabi dengan dana yang haram, peringatan Maulid Nabi bercampur antara laki-laki dan perempuan. Jadi jika ada peringatan Maulid Nabi dengan dana atau makanan yang haram, itu bid'ah mazmumah. Bercampur antara laki-laki dan perempuan, itu pun bid'ah mazmumah yang dicela. Jadi ketika merayakan Maulid Nabi ada baca Al-Quran, meriwayatkan kisah-kisah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menumbuh kembangkan kecintaan kita kepada panutan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa? Dihidangkan makanan. Setelah itu kita makan, langsung pulang. Itu peringatan Maulid yang dikatakan bid'ah hasanah. Terus apa lagi? Contoh bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi, tapi kita melakukan itu untuk mempermudah, untuk menjadikan syiar Islam berkembang. Membangun madrasah, wakabinail madrasah, membangun madrasah, membangun pondok pesantren, membangun sekolah. Ini perkara bid'ah. Sekolah, madrasah, pesantren, pondok pesantren, itu bid'ah. Tapi bid'ah yang baik. Di zaman Nabi tidak ada madrasah, tidak ada pondok pesantren, tidak ada sekolah. Maka dibuat seperti ini untuk memberikan pendidikan regenerasi generasi muslim. Terus apa lagi? Watasnifil ulumin nafi'ah, seperti mengarang kitab. Ini bid'ah yang baik, mengarang kitab, karena di zaman Rasul tidak ada mengarang kitab. Artinya untuk mengkekalkan ilmu, karena kita sebagai manusia biasa sering lupa dengan ilmu itu, maka dikekalkan, diabadikan dengan dikarangnya kitab-kitab. Watasdikil Quran, seperti membarisi Al-Quran. Mengapa? Quran di zaman Rasul itu Quran tidak ada titik antara ba
ta, sa, itu tidak tahu mana ba, mana ta, mana sa. Jangankan kita orang yang jauh dari Arab, kita orang Indonesia, orang Arabnya pun tidak bisa membaca Quran karena tidak jelas antara jim, ha, kha, dal, zal, tidak tahu antara sin, shin, antara sod, dob, tidak tahu. Maka dititikilah Al-Quran tersebut, huruf hijaiyah itu bid'ah, itu tidak ada di zaman Rasul. Setelah ada titiknya juga masih belum bisa membaca karena sulit membaca Arab gundul. Lalu ada dari para alim, para ulama membuatkan baris. Quran yang sampai kepada kita sekarang adalah Quran yang sudah berbaur dengan bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Bayangkan kalau kita melihat Quran, ada tulisannya seperti kaf, ta, ba, kitab, semuanya sama seperti itu. Bayangkan, itu tidak akan bisa kita baca. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Syafi'i berkata, ini kaitannya dengan faedah hadis arba'in yang kelima. Ma uhditha ma khalafa kitaban aw sunatan aw ijma'an aw saron fahuwa bid'atu dhallah wa ma uhditha fil khair walam yukhalif say'an min dzalik fahuwa bid'atul mahmudah. Sesuatu yang dibuat atau diciptakan dan menyalahi Al-Quran atau sunnah atau ijma'ul ulama atau athar para sahabat, maka itu bid'ah yang sesat. Dan sesuatu yang dibuat untuk kebaikan dan tidak menyalahi dari Al-Quran, tidak menyalahi dari hadis, tidak menyalahi dari ijma' ulama, tidak menyalahi athar sahabat, maka itu bid'ah yang dipuji. Faedah yang kedua dari hadis tentang bid'ah ini, at-taqarrub ilallah bi amali lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu qurbatan ilallahi fahuwa bafa'alahu bafa'amaluh batilun mardudun alaih. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal perbuatan yang tidak dijadikan Allah dan Rasulnya sebagai pendekatan kepada Allah, maka amal itu batil dan ditolak. Jika suatu ketentuan sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, kita mengada-ada dan itu bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka itu ditolak, itu batil dan ditolak. Faedah yang kelima dari hadis arba'in yang kelima, al-amalu sholih idza utiya ala ghairil wajhil masru batilun la yu'tadu bih. Amal yang soleh sesuai dengan Al-Quran dan hadis namun dikerjakan bukan atas jalan yang diperintahkan, maka itu batil, tidak dihitung dengannya. Misalkan puasa itu amal soleh tapi dikerjakan di hari raya. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu tidak boleh berpuasa, tapi kita berpuasa, maka puasa itu bagus, tapi dikerjakan bukan pada jalan yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Allah dan Rasulnya, maka itu salah, batil. Wa sholatil mutlak fil awqatil makruh. Seperti sholat mutlak di waktu makruh. Misalkan sholat sunnah istikharah itu bagus, tapi dikerjakan setelah sholat asar itu batil. Jadi harus tahu di mana tempat kita boleh sholat, di mana waktu harus boleh sholat atau waktu tidak boleh sholat. Sholat mutlak dilakukan setelah asar batil. Atau sholat istikharah dilakukan setelah sholat subuh, itu juga salah, batil. Sholat istikharahnya bagus, cuma dikerjakan tidak sesuai dengan syariat menjadi
batil dan mardud. Yang keempat faedah dari hadis yang kelima ini, hukmul hakim la yughayyiru ma fi batilil amri. Keputusan seorang hakim tidak bisa merubah hukum Allah. Contoh, seorang yang melakukan pembunuhan, hukum Allah sudah menentukan A, B, C, D. Ternyata sidang, orang yang membunuh itu disidang, dan hakim memutuskan bahwa si pembunuh divonis 10 tahun penjara. Agama tidak mengenal dengan 10 tahun penjara bagi si pembunuh. Menurut hukum agama, orang yang membunuh dengan sengaja hukumannya dibunuh kembali, hukum mati, atau membayar diat, atau ahli warisnya yang menghalalkan. Jadi orang yang membunuh dan yang terbunuh itu ahli warisnya menghalalkan. Tapi jika tidak, bunuh kembali orang yang membunuh. Tidak ada hukum 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun, seumur hidup tidak ada. Langsung bunuh kembali orang yang membunuh. Hakim tidak bisa merubah hukum Allah. Contoh pencuri. Pencuri dihukum. Hukum agama menjelaskan demikian orang yang mencuri. Lalu hakim memvonis si pencuri dihukum 2 bulan penjara. Agama tidak mengenal 2 bulan penjara untuk orang yang mencuri. Ini tak akan menyelamatkan si pencuri daripada hukum Allah 2 bulan penjara itu. Si pencuri akan tetap dihukum di sisi Allah karena keputusan hakim tidak bisa merubah keputusan Allah. Maka hukum Allah lebih tepat untuk makhluknya. Dari mana kita hukum Allah? Dari Allah sendiri lewat firman-Nya. Dari siapa lagi? Dari keterangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kelima dari hadis tentang bid'ah ini, as-suruhul fasid batilun wal mahzun alaihi mustahikun rabb. Perdamaian yang tidak dikenal rusak, ini batil, dan yang diambil, orang yang diambil haknya itu minta kembali. Ada di zaman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda lajang, bujangan, berzina dengan seorang perempuan dan diketahui perzinahan itu. Si laki-laki mengajak berdamai. Karena ketahuan, akhirnya si laki-laki mengajak berdamai kepada si perempuan yang diajak berzina. Ini suka sama suka. Bujangan berzina dengan perempuan. Akhirnya si laki-laki, udahlah damai saja daripada urusannya ribet. Kata si pihak perempuan, oke, kita berdamai. Tapi kamu harus bayar kambing kepada saya. Bayar ini, bayar itu. Lalu Rasulullah SAW mengetahui tentang hal itu. Dan beliau mengatakan, perdamaian itu tidak sah. Kambing dan lain sebagainya ambil kembali. Bahwa orang yang berzina, jika bujangan berzina, bujangan dicambuk 100 kali dan dikurung selama 1 tahun. Itulah hukum Allah, dan itulah hukum yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima tentang bid'ah kita selesai, dan insya Allah kita lanjutkan ke hadis yang keenam dari Arba'in Nawawiyah, bahwa sesuatu yang baru dari hadis kelima ini, sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu boleh dilakukan. Tapi ketika sesuatu yang baru dalam agama itu bertentangan dengan syariat Islam, maka itu sesuatu yang dicela dan ditolak, mardud. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.